selamat malam saudara. Senang sekali saya Ricardo Keskiri kembali menjumpai Anda dalam Dialog Halo Papua. Dan pada malam hari ini dialog ini adalah merupakan bagian dari dalam rangka kegiatan talk show di radio dan juga televisi lokal dalam rangka Minggu Kampanye Melawan COVID-19 pertanggal 13 sampai dengan 18 April 2020. Dan kegiatan ini juga merupakan kerjasama pemerintah Provinsi Papua dengan para mitra pembangunan termasuk UNICEF, Gapai Papua, YP2KP, dan Dr. Sher, serta organisasi profesi dan lembaga adat di Papua. Dialog kita pada malam hari ini membahas terkait dengan upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Provinsi Papua. Bila telah hadir para narasumber kami pada malam hari ini, yang pertama saya ingin kenalkan Bapak Dr. Robi Kayame, SKM MKes. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Selamat malam Pak. Malam, terima kasih. Selanjutnya kami juga menghadirkan Dr. James, spesialis anak, konsulen, sekretaris Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Provinsi Papua. Selamat malam Dok. Selamat malam Bung. Selanjutnya juga kami menghadirkan Bapak Ferdinand Okosorai, ini selaku Kepala Kantor Dewan Adat Papua. Selamat malam Pak. Selamat malam. Kita akan membahas terkait dengan upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Provinsi Papua. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini meresahkan dunia, bahkan termasuk yang ada di Papua. Dan kita melihat saat ini kondisi-kondisi ini menjadi perhatian dari seluruh masyarakat yang ada di Papua, termasuk juga pemerintah Provinsi Papua. Berbicara terkait dengan kondisi yang ada di Papua sejak COVID-19 ini, dari kasus pertama sampai dengan saat ini, mungkin Pak Kepala Dinas bisa menjelaskan terkait dengan status berapa Provinsi Papua masuk dalam peringkat berapa, dan dari status orang dalam pemantauan, juga status PDP-nya berapa, dan positif berapa, dan juga mungkin dijelaskan sampai dengan malam ini orang tanpa gejala sudah berapa Pak? Terima kasih. Baik, selamat malam pemirsa di rumah, dan saya sedikit memberikan penjelasan tentang virus corona di Provinsi Papua. Ketika virus ini ada di Wuhan, Jakarta, semua orang Papua tenang-tenang. Ya. Dan ketika virus ada di Papua, semua kita siaga. Dan sampai hari ini, dari sejak pertama ditemukan virus ini di Provinsi Papua pada tanggal 20 Maret, itu 2 kasus. Kemudian tanggal 26 itu kita tutup dermaga dan bandar udara. Yep. Dengan harapan supaya jangan virus ini masuk. Kemudian sampai hari ini sudah 25 hari sejak kasus ini ada di Papua sampai hari ini. Dan tanggal 26 Maret itu pemerintah sudah ambil langkah-langkah, pemerintah Provinsi Papua dengan siaga darurat. Kemudian tanggal 6 April itu tanggap darurat. Kemudian sampai hari ini jumlah kasus yang ada, yang tercatat di Posko Covid Provinsi Papua adalah 27 kasus positif. Kemudian dari 27 yang sedang kami rawat di rumah sakit itu 53 kasus. Yang sembuh itu 15 kasus. Kemudian yang meninggal 7 kasus. Kemudian ODP yang sedang kami telusur adalah 3.423 kasus. Yep. Kemudian PDP 98 kasus. Kemudian sementara di dalam tahap pemeriksaan di PCR kami adalah 379. Kemudian rumah sakit yang disiagakan sampai hari ini adalah 45 rumah sakit di seluruh kabupaten kota Provinsi Papua. Dan dari 45 rumah sakit,
16 yang rumah sakit rujukan. Dari 29 kabupaten kota yang hari ini terpapar adalah 8 Ya. kabupaten kota. Pak Kayame mungkin bisa diulangi lagi kembali terkait dengan pasien yang sudah terkonfirmasi positif sampai dengan hari ini sudah berapa jumlahnya? Itu 75. 75. Ya, Ini yang sudah terkonfirmasi bahwa positif adalah 75, ya. sementara hampir dengan 50 sekian itu dirawat di rumah sakit begitu ya? Iya, Ini dirawat. artinya berarti kondisi ini cenderung naik dengan adanya batasan-batasan yang diberlakukan di daerah-daerah. Artinya setelah pertemuan tanggal 26 yang lalu oleh gubernur juga para bupati dan juga wali kota, akses-akses itu ditutup. Seperti tadi dijelaskan pelabuhan laut dan juga udara itu ditutup. Apakah ini juga upaya-upaya dalam menekan angka meningkatnya COVID-19? Dan kita ketahui bersama, apakah benar Papua masuk dalam kategori 8 untuk urutan nasional begitu? Ya, jadi ketika kasus pertama mencuat pada tanggal 22, pemerintah telah ambil langkah-langkah. Itu langkah-langkah dia ambil oleh pemerintah Provinsi Papua itu sangat tepat. Sehingga kita lihat perkembangan perjalanan ini sangat lambat tapi pasti. Kemudian dengan 75 kasus itu saya rasa teman-teman yang kerja di surveillance maupun teman-teman di rumah sakit sangat serius tangkap menemukan kasus. Dengan harapan makin banyak kita temukan kasus, makin cepat kita putuskan mata rantai penularan. Artinya dengan adanya data ODP, data PDP yang terkonfirmasi semakin meningkat, ini menjadi langkah dari pemerintah provinsi dalam hal Dinas Kesehatan untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 begini Ya. Pak? Ya. Saya sedikit tambahkan. Ketika pada waktu tanggal 26 itu data ODP, PDP itu kami dapat dari KKP. Karena kami merasa bahwa kasus itu semua dari impor dari luar. Tetapi sekarang di Jayapura, di Merauke, Ya. kemudian beberapa Timika terjadi penularan tempat. Sehingga kita yang ada di semua yang ada di beberapa kota yang ada positif terkonfirmasi, Ya. itu sudah dianggap termasuk di dalam orang dalam pemantauan. Begitu. Termasuk kita ini sudah. Ya. Ya, saya ingin ke Dr. James ini. Kita berbicara dengan COVID-19. Mungkin dokter juga mungkin bisa menjelaskan sedikit dengan pemahaman dokter bahwa COVID-19 ini sebenarnya apa begitu? Virusnya seperti apa, penyebarannya seperti apa, penularannya seperti apa, dan bagaimana langkah terkait dengan memutus mata rantai ini. Kita ketahui bersama juga kalau bicara terkait dengan anak, apakah ini rentan kepada anak-anak begitu? Ya, baik. Selamat malam, Bung Ricardo, Pak Kepala Dinas dengan juga Kepala Kantor Dewan Adat. Ya, juga pemirsa dimanapun yang bisa menyaksikan. Jadi mungkin kembali ke sejarah dulu ya. Pertama kali ini kan ditemukannya di provinsi Cina ya, itu di Hubei di kota Wuhan. Jadi di sana ditemukan ada satu penderita yang terkena radang paru yang tidak diketahui penyebabnya. Nah ternyata setelah tanggal 7 Januari 2020 baru diketahui penyebabnya adalah COVID-19, yaitu coronavirus disease 19 tahun 2019 itu maksudnya. Nama virusnya sendiri itu SARS-CoV-2. Ya, jadi nah ini ternyata memang dalam perkembangannya virus ini bisa menular dari orang ke orang, manusia ke manusia. Jadi itu menularnya lewat droplet, itu percikan ludah. Ya, jadi ketika seseorang batuk, bersin, kemudian dia bicara keras mungkin, teriak, nah itu kan droplet bisa jatuh. Jadi tidak melalui airborne, tapi memang droplet. Jadi dia virus ini harus ada medianya itu yaitu percikan ludah itu. Jadi kurang lebih jaraknya itu 1 meter. Jadi memang jarak aman itu memang harus 1 sampai 2 meter.
Jadi karena droplet itu tidak akan mengenai. Jadi dari orang ke orang tidak akan tertular begitu. Nah, jadi kalau seseorang terkena virus ini, itu masa inkubasinya biasanya ketika dia mulai terinfeksi sampai timbul gejala, itu masa inkubasi, itu kurang lebih 5-6 hari. Ya. Nah, bisa sampai dengan 14 hari. Makanya kenapa seseorang yang sudah terkena kontak biasanya harus diisolasi mandiri selama kurang lebih 2 minggu, hari. 14 hari. Nah itu, jadi masa inkubasinya memang ketika seseorang terkena 5-6 hari kemudian akan timbul gejala. Nah gejalanya apa? Itu bisa mulai dari demam, kemudian gejala seperti batuk pilek biasa begitu ya. Itu sama seperti, gejalanya sama seperti itu. Jadi agak sulit membedakan. Nah, jadi di tengah-tengah wabah saat ini, ya kita harus mewaspadai. Apalagi tadi Pak Kepala Dinas sampaikan bahwa sekarang di Kota Jayapura ini sudah transmisi lokal. Jadi bukan impor lagi dari luar, tapi transmisi sudah lokal. Ya. Artinya yang terkena sekarang infeksi itu sudah menularkan kepada penduduk sekitarnya yang kontak dengan dia. Ya. Jadi ini yang kita harus waspadai. Jadi kalau ada gejala demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, kemudian sampai yang paling berat adalah sesak nafas, radang paru-paru. Nah itu gejalanya seperti itu. Dr. James, ini kalau bicara terkait dengan penyebaran COVID-19 ini apakah lebih rentan kepada usia dini, apa anak-anak begitu, ataukah usia lebih lanjut begitu? Mungkin dokter bisa menjelaskan. Ya, jadi ya ini sangat rentan mengenai di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun. Ya, biasanya 60 tahun ini kan daya tahan tubuhnya juga sudah lemah. Kemudian selain itu biasanya ada penyakit penyerta lain. Ya. Ya seperti misalnya kencing manis, kemudian sakit jantung, darah tinggi, dan itu yang biasanya memperberat infeksi dari COVID-19 ini. Nah, yang cukup menarik di sini infeksi terhadap anak. Ya. Nah, di sini di data sendiri ditemukan bahwa infeksi pada anak ini sedikit, yaitu kurang lebih 1%. Nah, kenapa? Ini kan padahal kalau dilihat bayi anak ini dia juga rentan terkena infeksi karena memang dia sistem imunnya itu dia masih belum berkembang dengan baik. Ya. Nah, karena belum berkembang, maka respon imun tubuhnya sendiri untuk terhadap infeksi itu tidak ada, sehingga seringkali gejalanya tidak begitu jelas. Ya. Terus yang kedua selain itu pada anak ini ketika ada virus masuk ke tubuhnya itu di dalam tubuh kita itu ada yang namanya reseptor. Ya. Itu yang menangkap setiap virus atau bakteri masuk dalam tubuh. Nah, kalau pada anak ini dia belum matang sehingga belum bisa menangkap dengan baik, sehingga si virus ini tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, selain itu memang waktu itu kenapa sedikit? Karena kebetulan memang waktu masanya liburan, winter. Ya kalau di Wuhan itu kan winter, jadi anak-anak libur sekolah. Nah kita berterima kasih kepada pemerintah yang dengan cepat tanggap ketika ada kasus langsung meliburkan anak-anak. Nah ini sangat baik sekali, ini sangat membantu kami sekali. Ya. Karena itu untuk menghindari infeksi ini. Ya. Nah infeksi pada anak yang ditemukan biasanya tertular dari keluarga, entah ayahnya, ibunya yang kontak. Seperti beberapa kasus yang ditemukan di Jayapura, itu karena ibunya terinfeksi. Oke. Begitu. Ini sementara kan kalau anak-anak itu paling cepat batuk, paling cepat juga beringus gitu ya. Tapi memang kita harus menjaga begitu dok, untuk anak-anak kita tidak langsung terpapar dengan COVID-19 begitu. Artinya dari kasus yang ada, mungkin 1% bisa terjadi seperti dijelaskan oleh Dr. James. Saya ingin ke Pak Ferdinand begitu. Kalau kita berbicara terkait dengan COVID-19, apakah menurut Pak Ferdinand masyarakat kita itu memahami terkait dengan COVID-19 atau tidak begitu? Karena berbicara dengan COVID-19, kemarin juga beberapa kali dialog kami pada kesempatan yang lalu, ada banyak masyarakat yang menyampaikan juga bahwa di tingkat-tingkat RT, RW itu tidak diinformasikan kepada masyarakat sehingga belum tahu atau memberikan pemahaman apa yang disebut dengan COVID-19 dan
penyalurannya seperti apa begitu. Bagaimana Pak Ferdinand tanggapannya? Baik, dari pandangan kami sebenarnya secara umum masyarakat tahu untuk cara menanggulangi atau mencegah penyebarannya itu yang masyarakat kurang tahu atau kurang memahami, bahkan menganggap enteng. Ya. Menganggap enteng bahwa ini wabah ini serius. Sehingga saya kira kita perlu terus memberikan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat bahwa COVID-19 ini sangat serius dengan kasus-kasus yang terjadi di beberapa tempat. Dan mungkin satu hal, edukasi kita juga harusnya tidak membuat masyarakat itu menjadi panik atau takut. Sebab di saat dia panik atau takut, mereka pada bingung bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini. Pak Ferdinand, apa yang sudah dilakukan oleh kantor Dewan Adat Papua memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat kita begitu? Karena kalau berbicara terkait dengan Papua agak sedikit beda Pak. Karena Papua ini sosialnya cukup tinggi, masyarakat lebih banyak berada pada golongan-golongan atau komunitas-komunitas adat begitu. Baik, mungkin hanya masih sebatas komunikasi dan dalam diskusi-diskusi yang terbatas. Kita di Papua mempunyai pengalaman dengan penyebaran malaria dan beberapa waktu terakhir adalah HIV/AIDS. Saya kira itu pengalaman kita dalam mengatasi masalah ini dan untuk COVID-19 ini mungkin dia ada di masalah penyebarannya yang terlalu cepat dan itu kita sulit kontrol. Seperti tadi kedua Bapak telah menjelaskan, kami bersyukur juga karena pemerintah cukup tanggap dengan melakukan beberapa hal dan ini saya kira sangat menolong. Yang bisa kita lakukan itu memperkuat apa yang telah himbauan-himbauan pemerintah, aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah, mungkin itu yang juga kita sampaikan ke masyarakat yang bisa kita jangkau. Ya, artinya masyarakat ini kan lebih banyak mendengar kepala-kepala sukunya atau keretnya, marga dan sebagainya. Jadi mungkin ada peran langsung yang diberikan oleh teman-teman kantor Dewan Adat Papua, bisa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dengan Satgas yang berada di tingkat kabupaten kota, dan juga di daerah-daerah di distrik dan sebagainya, sehingga masyarakat ini bisa langsung mendapatkan pemahaman terkait dengan COVID-19, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana kesadaran untuk melakukan pemeriksaan ketika melakukan kontak langsung dengan pasien yang terkonfirmasi positif begitu. Saya juga ingin membuka line telepon bersama-sama dengan pemirsa yang ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini di line telepon 0967 516 5511. Sekali lagi di line telepon 0967 516 5511. Saya ingin kembali ke Pak Kepala Dinas begitu tadi menjelaskan bahwa harapannya dengan memutus mata rantai itu dilakukan pendataan kepada masyarakat kita, sehingga dengan data yang lebih banyak kita sudah bisa melakukan tindak lanjut begitu untuk menekan angka dari penyebaran COVID-19. Namun sebelum Pak Kepala Dinas menjawab, kita juga ingin menyapa pemirsa yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam, halo Papua. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak, volume televisinya mohon dikecilkan agar tidak feedback di studio kami. Iya. Dengan Bapak siapa di mana? Iya, baik Pak. Cuma kita mau sampaikan, mau himbau Dengan Bapak siapa kepada di mana? bupati-bupati di Pegunungan Penyah, seperti pernyataan Paham Pagawak, Bupati Mamberamo Penyah. Sebenarnya kalau kita lihat Jaya Wijaya itu sebenarnya aman-aman. Ya. Cuma Pak Ham itu langsung ponis bahwa Jaya Wijaya itu sudah sekian orang karena sudah corona. Sedangkan yang kena corona ini kan dari dia punya masyarakat sendiri, orang Mamberamo Tengah. Jadi itu yang
kalau boleh itu lain kali tidak boleh omong seperti itu di media massa maupun media elektronik. Ya, dengan Bapak siapa? Supaya masyarakat juga jangan terlalu, ya. Dengan Bapak siapa kami berbicara? Dengan Pak Ferry dari Wamena. Pak Meri di Wamena. Pak Meri, boleh cerita sedikit terkait dengan kondisi yang saat ini di Wamena? Sementara ini kalau memang kami ikuti, memang 3 orang kena, tapi 1 dari Mambramo Tengah, 2 orang dari Goa. Ya. Tapi sudah diisolasi, kemudian yang dari Mambramo Tengah ini memukul perawat lalu melarikan diri. Ya. Seperti itu informasi sementara. Informasi yang diinformasikan bahwa ini terkonfirmasi ada 3 di Kabupaten Jayawijaya begitu. Apakah dari 3 ini OAP orang asli Papua kah atau ada orang lain begitu? Ini cuma 3 orang, orang pendatang, orang Makassar 2 orang, kemudian orang dari Mambramo Tengah 1 orang. Ya. Tapi yang dari Mambramo Tengah ini setelah memukul perawat, dia melarikan diri. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Ini menjadi catatan juga oleh pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Dinas Kesehatan akan melakukan koordinasi langsung kepada 2 kabupaten, Kabupaten Jayawijaya dan juga Kabupaten Mambramo Tengah. Terima kasih untuk informasinya pada malam hari ini. Saya kembali lagi ke Dokter untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan dan juga pernyataan saya tadi bahwa dengan memutus mata rantai dilakukan strategi yaitu mendata ODP dan juga PDP sehingga langsung dilakukan tindak lanjut begitu. Bagaimana Pak? Ya, kami untuk memutuskan mata rantai penularan di masyarakat, kami telah melakukan beberapa langkah-langkah. Langkah yang pertama adalah bangun komunikasi koordinasi dengan semua kabupaten kota yang ada di Papua. Dan teristimewa teman-teman yang bekerja di wilayah yang sudah terpapar virus ini. Ya. Dan kami juga telah memberikan beberapa cara strategi untuk bagaimana kita bisa telusur. Dan selain itu kami telah siapkan tim untuk penanganan COVID ini, Satgas begitu, di 29 kabupaten kota. Dan untuk Jayawijaya dan Mambramo Tengah, kami sudah diskusi dengan kepala dinas, bahkan bupati sendiri tadi, dan kami harap dalam beberapa hari ke depan kami akan menurunkan tim dan logistik Wamena untuk betul-betul jangan terjadi penularan tempat di sana. Teristimewa masyarakat lokal di situ, karena sangat rentan masyarakat pegunungan ini. Terima kasih. Pak Robi, kita berbicara terkait dengan kondisi saat ini di Papua. Tadi dijelaskan oleh Pak Robi bahwa data cukup tinggi begitu terkonfirmasi positif dan apa yang menjadi perhatian atau perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dinas Kesehatan juga tim gugus COVID-19 ini terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di Papua. Bagaimana tenaga medis kita, bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit kita, dan mungkin ada persoalan-persoalan yang terjadi, apakah ini bisa diselesaikan atau tidak begitu? Iya, untuk menangani perkembangan COVID di Provinsi Papua, memang pemerintah Provinsi Papua serius dalam penanganan ini. Dalam hal menyiapkan anggaran, terus mengambil beberapa komitmen yang cukup berani. Tanggal 26 lalu, bulan Maret, telah melakukan penutupan bandara dan pelabuhan laut, dan pada saat itu telah diambil keputusan untuk siaga darurat. Dan setelah terjadi penularan tempat, maka pemerintah kasih naik status menjadi tanggap darurat. Untuk itu pemerintah Papua telah menyiapkan 45 rumah sakit. Dari 45 itu 16 rumah sakit rujukan. Dan tenaga, kemudian
APD, Ya. kemudian semua obat-obatan Sudah disiapkan begitu. sudah disiapkan. Dan dari pemerintah Provinsi Papua telah mengirim logistik berupa obat kloroquine, Ya. terus antibiotik, Termasuk APD begitu? APD, Ini kemudian sudah tersebar rapid di test, daerah-daerah. semua. Di kita 45 sudah. rumah Iya. sakit ini. Iya, Baik. Kabupaten Pak Kota. Kepala Dinas, kita tahan sejenak dulu, sudah ada Pak Dimara di Argapura yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Kita sapa. Halo Pak Dimara. Ya, selamat malam, Pak. Silakan Pak Dimara. Saya langsung aja usul ke Bapak Kepala Dinas, kalau boleh ada pembagian obat, cuma-cuma obat kekebalan tubuh ke masing-masing RT, bagi ke masyarakat di masing-masing kompleks. Nah, itu saja satu yang saya usulkan. Baik. Lalu yang kedua, mungkin ada perencanaan hubungan pesawat dengan kapal laut, kira-kira itu berapa bulan ke depan kah begitu. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih Pak Dimara di Argapura sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Pak Kepala Dinas mungkin kembali lagi menyampaikan terkait dengan logistik yang sudah disebarkan di kabupaten kota dari 45 tadi disampaikan juga obat-obatan dan sebagainya begitu. Ini menjadi strategi begitu. Iya. Kalau terkait dengan pemeriksaan dengan rapid test, juga pemeriksaan swab, PCR dan sebagainya, termasuk tadi menanggapi Pak Dimara di Argapura bahwa bagaimana kalau dibagi-bagikan obat-obat gitu, apakah ini tidak menyalahi anjuran dokter begitu, nanti juga akan ditanggapi oleh Dr. James. Silakan Pak Kepala Dinas. Ya, kami sudah pemerintah Provinsi Papua telah memprogramkan untuk datangkan rapid test. Tahap pertama 50.000 rapid test. Dan saya harap dalam waktu beberapa hari ke depan akan tiba sekitar 5.000 dulu. Ya. Kemudian sekitar 8.600 kami sudah distribusi ke seluruh kabupaten kota. Ya. Dan dengan harapan teman-teman di lapangan bisa pakai untuk pemeriksaan. Dan kami harap kalau rapid test ini juga susah, gampang-gampang susah. Meskipun pemerintah sudah siap, tapi kita susah karena Indonesia ini rebutan dari mana duluan. Yep. Untuk itu kami akan prioritaskan daerah mana yang perlu mendapatkan itu. Kemudian yang berikut adalah kami telah menyurati ke kementerian untuk buka tempat yang bisa lakukan pemeriksaan PCR seperti di Timika. Karena dari Nabire, dari Agats atau dari beberapa tempat itu susah. Untuk bawa ke Jayapura membutuhkan waktu lama. Sehingga besok kami akan kirim surat ke Jakarta untuk Timika itu dijadikan tempat merujukan sampel untuk pemeriksaan PCR. Supaya dalam rangka percepatan penegakan diagnosis untuk pengobatan. Itu. Kalau pemeriksaan laboratorium sendiri kita yang ada di Jayapura begitu bisa langsung melakukan pemeriksaan langsung dan real hasilnya bisa kita terima langsung di Papua begitu? Bisa. Hanya saja ini menjadi strategi dari Dinas Kesehatan bahwa akan menyurat ke kementerian Ya, untuk karena Jayapura saja tidak cukup. Karena membutuhkan waktu yang lama dari apalagi pesawat tidak jalan seperti begini susah. Ya. Sehingga kami membuka satu cabang supaya yang selama diperiksa di Jayapura ini bisa di Timika. Baik. Begitu. Baik. Supaya dari Puncak Jaya, Puncak, Intan Jaya, bisa langsung ke Timika begitu. Ya, Begitu. saya ingin kembali ke Dr. James tadi dijelaskan juga apakah ada obat-obatan atau untuk meningkatkan imunitas daripada masyarakat gitu, mungkin dibagi secara cuma-cuma. Apakah tidak bergantung kepada dosis karena kita melihat cenderung harus diberikan kepada anak, kepada orang tua, anak remaja dan sebagainya. Mungkin bisa ditanggapi tadi penelpon kita di Argapura. Ya, jadi yang paling penting justru adalah bagaimana hidup sehat. Nah, sekarang kita tahu bahwa penyakit COVID-19 ini itu akan menjadi berat apabila ada penyakit penyerta. Ya. Jadi terutama pada yang usia di bawah 60 dan juga
kalau pada anak-anak biasa ada penyakit penyerta lain yang membuat berat. Dan juga pada orang dewasa ada penyakit penyerta lain. Jadi selama penyakit penyerta itu tidak ada, ini namanya virus pasti self-limiting disease. Ya, artinya itu akan sembuh sendiri ketika tubuh kita kuat dan tidak ada sakit yang lain. Nah, jadi bagaimana cara pencegahan yang paling efektif? Itu kalau pada bayi dan anak, itu harus dilakukan imunisasi. Jadi ketika dilakukan imunisasi yang rutin, ya itu yang akan membuat kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi contoh misalnya radang paru nih, itu kan ada imunisasinya. Nah, ketika diberikan imunisasi maka dia akan kebal terhadap radang paru. Dan ketika kena COVID sekalipun, nah, itu tidak akan menjadi berat. Nah, begitu, itu salah satu contoh. Ya, Dr. James, kita tahan sejenak, nanti akan dikembalikan dijelaskan lagi. Kita menyapa Ibu Via dari Wamena yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Halo Papua, selamat malam. Iya, halo, selamat malam. Silakan Ibu Via. Iya. Saya sudah ikuti beberapa kali dialog di TVRI Papua ini. Terima kasih sekali karena sudah sangat membantu kami dalam pengertian untuk COVID-19 dia punya penyebaran di Papua. Cuma yang saya lihat keadaan khususnya buat kami di Wamena, orang masih anggap ini seperti sesuatu yang mungkin tidak mungkin masuk di Wamena. Karena masih banyak terjadi kerumunan-kerumunan. Kadang disampaikan bahwa tidak boleh ada kerumunan-kerumunan, tidak boleh keluar dari rumah kalau tidak penting. Tapi alasan mereka masing-masing. Ada yang bilang bahwa ekonomi dan lain-lain. Terus ada juga yang bilang bahwa punya iman dan lain-lain. Alasannya masing-masing seperti begitu. Jadi saya rasa mungkin harus ada tindakan tegas dari pemerintah untuk sampaikan bahwa ini bukan hal yang sepele. Karena kemarin kita anggap mungkin tidak bisa sampai di Wamena. Ternyata setelah hasilnya 3 orang. Wah, itu benar-benar membuat kami ini terkejut sekali, apalagi kami tahu bahwa ke Wamena ini transportasinya hanya satu-satunya pesawat. Seperti begitu, jadi mungkin ada kerjasama dari pemerintah dan juga mungkin keamanan untuk bisa mempertegas mungkin anak-anak muda yang sebenarnya kurang kerjaan juga mereka di luar tidak penting, karena mereka nanti bisa bikin sampai penularan ini bisa makin ini lagi seperti begitu. Terus mungkin kadang kalau kita lihat ada di sini yang banyak yang mungkin secara ekonomi mereka masih lemah, mereka hanya berharap perputaran ekonomi ini yang bisa membantu kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi mau suruh tinggal di rumah juga kan kasihan. Seperti begitu. Jadi mungkin ada dari pemerintah, dari dinas kesehatan yang terkait untuk bisa melihat hal-hal ini. Terus yang berikutnya, kalau kami ke puskesmas, itu kadang mereka bilang bahwa ini sekarang lagi ada penanganan COVID-19. Jadi mungkin kami hanya kasih tahu keluhan, kemudian diberikan obat tanpa didiagnosa atau tanpa diperiksa apa-apapun lagi seperti yang lalu-lalu. Dan memang kami maklumi keadaannya seperti itu. Itu kondisi yang ada di Jayawijaya. Mungkin ada hal-hal yang terbaik lah. Kalau tanpa diagnosa langsung dikasih obat, begitu juga kan tidak tahu baik dan tidak seperti begitu. Tapi kami sebagai kaum awam kami terima dan kami memang berterima kasih banyak buat pemerintah, buat tim medis juga karena sudah sangat cepat tanggap sekali dalam hal ini. Dan kami yang di rumah juga terus mendoakan bapak-bapak mereka semua, tim medis, pemerintah, bahkan yang ada di studio sekarang supaya Tuhan kasih hikmat terus untuk bisa membantu memutuskan rantai COVID-19 ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Via di Wamena sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Kembali lagi ke Dr. James, tadi sedikit disinggung oleh Ibu Via bahwa ketika ada sakit lain begitu, sementara di vaskes pertama, di tingkat pertama di puskesmas itu lebih fokus melakukan penanganan terhadap COVID-19 begitu. Tadi juga Dr. James juga menyinggung bahwa anak-anak ini harus dilakukan imunisasi begitu. Kan imunisasi juga ada jangka-jangka waktunya setiap bulan, beberapa bulan berikutnya begitu. Dan keadaan saat ini ternyata adik-adik itu harus pergi ke puskesmas untuk melakukan bagaimana ini, Dok? Ya, kami memang sudah sempat membicarakan juga dengan dinas dan juga UNICEF untuk bisa bagaimana imunisasi ini tetap berjalan sesuai dengan jadwal. Nah, tinggal bagaimana pengaturannya.
Jadi memang di puskesmas atau posyandu itu sementara mungkin bisa dialihkan jadi pos imunisasi. Contoh, jadi hanya khusus yang datang untuk imunisasi. Sedangkan yang sakit di jam lain. Itu yang sedang diatur supaya masyarakat ketika bawa bayinya juga merasa nyaman dan aman. Karena memang imunisasi ini tidak bisa ditunda, harus diberikan. Karena itu yang akan membantu kekebalan tubuh terhadap penyakit yang lain yang bisa memperberat apabila terkena infeksi begitu. Sementara juga kalau kita ingin ke tempat praktek dokter juga himbauan daripada pemerintah kan juga itu akses ditutup begitu. Sehingga apakah bisa dilakukan saja ke praktek dokter ataukah tadi kita harus ke posyandu begitu? Sebetulnya seperti kami sendiri, beberapa dokter anak yang ada di sini, kita membagi jadwal. Jadi untuk yang sehat itu di jam sendiri, kemudian untuk sakit itu jam sendiri dan di tempat tersendiri. Begitu. Ini jadi terpisah sehingga aman. Gitu. Ini kalau digabung itu kan nanti was-was juga, nanti anak saya tertular, begitu. Ya, kita nanti juga akan ke Pak Ferdinand untuk menanggapi terkait dengan stigma yang beredar di masyarakat. Namun sebelumnya kita menyapa pemirsa di rumah yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Halo Papua. Selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Ini dengan Bapak Frans di Supiori. Pak Frans di Supiori, silakan Pak Frans. Iya. Saya adalah salah satu masyarakat yang memantau selama perkembangan COVID-19 ini mulai dari Januari sampai sekarang. Makanya saya mengisolasi diri serta keluarga yang memang mengetahui perkembangan yang ada di Indonesia. Maka saya berpikir secara pribadi supaya kita sama-sama mengatasi COVID-19 ini. Saya boleh usulkan ke pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk kita pakai istilah dulu salah satu kita punya pejabat daerah yaitu Bapak Bas Yodu bilang Bapak Bas pulang kampung. Kalau begitu kita juga mulai dari kampung ke kota, kita mulai memeriksa dari kampung ke kota supaya kita mendeteksi betul-betul COVID-19 ini supaya jangan menyebar ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, terutama yang ada di kampung-kampung. Terima kasih. Karena tadi saya sudah melihat bahwa orang asli Papua ada yang sudah positif kena. Terima kasih Pak Frans sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini, sudah kami tangkap. Ini masukan dari Pak Frans bahwa pemeriksa mungkin bisa langsung dari kampung-kampung gitu. Namun sebelum ditanggapi, saya ingin ke Pak Ferdinand ini menanggapi terkait dengan stigma yang beredar di tengah masyarakat. Kadang-kadang orang yang terkonfirmasi positif setelah dirawat begitu, kita juga ada yang sembuh begitu. Ketika kembali ke komunitasnya, kembali ke lingkungannya, ada penolakan begitu Pak. Ini bagaimana Pak? Ini tanggapan dari Dewan Adat sendiri. Apakah memang lingkungan kita seperti itu ataukah kurang adanya kesadaran begitu? Mungkin yang ingin kita komentari di sini pengetahuan masyarakat tentang virus corona ini. Artinya dalam edukasi kita ke masyarakat kita mungkin perlu sosialisasi tentang siklus hidupnya. Terus dalam kenyataan memang kita terlalu cepat pulangkan orang, mungkin karena daya tampung rumah sakit atau kadang-kadang memang rumah sakit atau tempat berobatnya sudah penuh. Tapi saya ikuti perkembangan terakhir justru ada kebijakan pemerintah saat ini yang menambah ruang dan lain sebagainya. Tapi yang terakhir itu tentang orang meninggal. Ya, ini orang meninggal ini cukup serius dan dalam teori atau dalam pengetahuan kita itu memang kalau orangnya sudah meninggal ya pasti virusnya juga
mati. Tapi kalau dia baru meninggalnya sekarang kemudian 2-3 jam kita kasih pulang ke keluarga, memang itu sangat rawan. Mungkin perlu ada jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah, sekitar 5 atau kalau perlu ya 10-12 jam baru dikembalikan ke keluarga. Ada jaminan dari dinas kesehatan atau pihak rumah sakit bahwa ini sudah aman. Pak Ferdinand, ini kan dilakukan oleh teman-teman dari kesehatan sendiri bahwa ketika pasien dengan terkonfirmasi positif dan meninggal itu langsung dilakukan tindakan, langsung dikubur begitu ya Pak. Begitu tadi kalau dijelaskan oleh Pak Ferdinand, ini kan kembalikan ke keluarga. Sangat disayangkan ketika dikembalikan ke keluarga dan ini terkontaminasi langsung, terpapar langsung oleh keluarga yang ternyata aman-aman saja begitu Pak Ferdinand. Dan terkait dengan penolakan-penolakan di kalangan masyarakat, apakah mungkin pemahaman yang kurang ataukah seperti apa Pak Ferdinand? Ya, itu yang saya menegaskan tadi bahwa memang pengetahuan masyarakat di sini terbatas. Dan orang mungkin itu bagian yang perlu kita sosialisasikan ke masyarakat. Selain kita ini saya lihat sekarang ada lokasi pemakaman khusus. Ya. Tapi kan kita ini tidak mengharapkan untuk COVID ini akan terus ada. Ya. Kita berharap ini hanya pendek, istilahnya musiman aja. Yang hari ini mungkin bulan depan sudah habis. Ya. Yaitu harapan semua masyarakat seperti itu. Ya. Dan mungkin pada kesempatan ini saya mau sampaikan juga ke masyarakat bahwa istilah di medis kemarin itu garda terdepan dari untuk menangani masalah ini sebenarnya ada di dalam masyarakat itu sendiri, mulai dari keluarga. Ya. Dengan membangun pola hidup sehat tadi, jaga kesehatan. Kalau ada penyakit menahun itu diperiksakan, dikonsultasikan, atur makan, minum yang baik, waktu istirahat. Sepakat juga dengan Bapak dari Supiori tadi yang mengusulkan itu mulai dari kampung diadakan pemeriksaan. Kalau di tahun-tahun dulu saya masih SMP atau SMA, SMP dulu itu ada suntikan anti malaria dulu di sekolah. Kalau memang pada saat ini itu bisa dilakukan oleh dinas kesehatan, sehingga ini hanya rasa takut, masyarakat rasa takut karena belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang COVID-19 itu. Saya kembali ke Pak Kepala Dinas menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Foras di Supiori begitu terkait dengan dilakukan pemeriksaan dari kampung-kampung gitu, bagaimana Pak? Iya, itu saya senang karena kita orang Papua itu konsep orang sakit penyakit orang Papua itu sakit batuk beringus, flu sedikit, menceret sedikit, itu bukan sakit. Ya, nanti sudah tidak bisa jalan, tidak bisa napas, itu baru sakit. Untuk itu kita sekarang itu kita sistem jemput bola. Ya. Jadi kita proaktif. Home care, orang kesehatan bilang home care. Perawatan di rumah, pelayanan di rumah. Tetapi kita harus kerjasama dengan semua elemen masyarakat. Dan elemen masyarakat ini harus kerjasama dengan kita. Baik. Ya. Ada kader, ada kepala desa, ada guru. Terus siapa saja yang di kampung itu harus bertanggung jawab. Baik. Pak Kepala Dinas, kita tahan sejenak dulu. Sudah ada Ibu Uria Yikwa di Kabupaten Jayapura yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Halo Papua, selamat malam. Ya, halo. Ya, selamat malam Ibu Uria. Ya, Volume halo, televisinya selamat mohon malam. dikecilkan lebih dulu agar tidak feedback di studio kami. Ya, nama saya Ibu Uria Cikwa. Ya. Ya, saya dari Sentani. Beberapa hampir 2 minggu ini saya turun ke beberapa pasar sosialisasi
Ibu Uritia mungkin volume televisinya boleh dikecilkan terlebih dulu agar tidak feedback di studio kami. Masyarakat yang belum tahu tentang akibat virus corona ini, pencegahan juga sama sekali belum tahu. Sehingga pada kesempatan ini mungkin saya usulkan kepada pemerintah, terutama Bapak Kepala Dinas Kesehatan juga ada sangat penting untuk edukasi ke masyarakat, sosialisasi. Itu usul yang pertama. Ya. Kemudian pertanyaan di tengah-tengah masyarakat mereka tanya saya seperti ini. Apakah jika kita lewat di sekitar wilayah pemakaman yang kena COVID ya, akan menimbulkan bahaya atau tidak? Ya. Itu pertanyaan yang saya tidak tahu, saya tidak bisa jawab, sehingga saya tanya pada kesempatan ini. Terima kasih. Ibu Rutia? Itu saja. Halo Ibu Rutia? Halo Ibu Rutia? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Kepala Dinas tadi. Sedikit juga menyinggung bahwa banyak sekali masyarakat yang belum memahami terkait dengan apa yang disebut dengan COVID-19. Apakah sudah dilakukan sosialisasi sampai ke tingkat RT dan juga RW? Ini tadi disampaikan oleh Ibu Rutia bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham. Bahkan tadi pertanyaan bahwa ketika masyarakat yang akan melewati kuburan dari pasien COVID-19 yang telah meninggal, itu rada-rada takut begitu Pak. Gimana nih Pak? Ya kalau penderita sakit yang meninggal, itu meninggal berarti virusnya juga mati. Jadi tidak perlu orang takut. Itu yang pertama. Kemudian tentang bagaimana informasi itu bisa tahu pada semua masyarakat. Seperti langkah-langkah yang kami lakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Papua adalah sosialisasi lewat gereja-gereja, kemudian sekolah-sekolah, bagi selebaran, pamflet, lalu itu dilakukan seluruh Papua serempak. Dan kami juga sedang bangun komunikasi dengan pimpinan gereja dengan harapan mereka menjadi partner kami untuk menyampaikan informasi yang bisa dimengerti oleh masyarakat dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Dan juga kami 2 hari lalu, bahkan tadi kami diskusi dengan pihak Universitas Cendrawasih. Mereka mahasiswa cukup banyak. Kita harap perguruan tinggi di provinsi ini ambil bagian. Dan semua orang yang ada di Papua itu harus merasa bahwa ini masalah saya. Masalah nyawa saya. Termasuk ada presenter di sini. Ya, saya, kita yang ada di sini semua, ini masalah kita. Masalah hidup mati orang yang ada di sini. Itu yang penting. Karena selama orang merasa bahwa itu urusan kesehatan, oh ini akan bahaya Pak. Sehingga saya sering katakan itu lockdown pribadi. Orang lockdown pribadi, lockdown keluarga, lockdown RT, lockdown RW, lockdown kampung, dan semua terlibat. Maka beban saya kurang. Tapi kalau semua merasa bahwa itu orang kesehatan punya, kami semua mau penonton, kami tidak mampu. Jebol kita. Ya, kita bisa sambil seperti Italia, seperti Amerika. Untuk itu, saya harap termasuk ibu yang tadi tanya, Ibu Yikwa, kalau ibu mengerti, ibu harus menyampaikan itu pakai bahasa wamenaka, bahasa yang bisa dimengerti itu. Ya. Jadi semua orang ambil bagian. Ya, baik, saya ingin ke Dr. James ini. Kita ketahui bersama bahwa Papua persoalan malaria juga cukup serius begitu. Terkait dengan penanganan terhadap anak-anak juga sering sekali penderita ini ada pada kalangan anak-anak begitu. Nah, bagaimana fasilitas kesehatan ini sebagai fasilitas esensial yang bisa diberikan kepada masyarakat sehingga penyakit malaria ini juga bukan menjadi hal penyepele begitu. Tapi sebelum dijawab, Dr. James, kita menyapa pemirsa. Ini adalah penelpon terakhir kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo. Halo Papua, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. TV Papua. Dengan siapa di mana? TV
Iya, dari Wamena. Dengan Erwin Kai dari Wamena. Silakan Pak. Mohon izin menyampaikan kepada narasumber, ketiga narasumber, khususnya Kepala Dinas Provinsi Kesehatan. Itu belum jelas, kami dengar masalah jumlah kasus yang terjadi di Papua, demikian. Baik, terima kasih. Dan kami harapkan tetap dipertahankan untuk melaksanakan tugas sebagai medis. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Ini akan kembali diinformasikan kembali oleh Pak Kepala Dinas, namun ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan saya dari Dr. James begitu, bagaimana terkait dengan penanganan terhadap malaria begitu, karena anak-anak juga cenderung jangan sampai dengan malaria juga menyeberang kepada COVID begitu. Ya, jadi penanganan malaria maupun penyakit yang lain termasuk imunisasi itu dilakukan seperti biasa. Cuma mungkin nanti ada pembagian, misalnya untuk pasien-pasien anak dengan kondisi infeksi saluran pernapasan akut itu dipisah tersendiri, sedangkan yang penyakit lain terpisah sendiri. Kemudian untuk yang imunisasi sendiri yang sehat, ataupun yang mau timbang untuk cek kenaikan berat badan, mungkin itu tetap harus dilakukan. Kalau saat ini kan biasanya puskesmas sudah membagi begitu jadwal-jadwal bahwa lebih banyak anak-anak tidak akan datang ke puskesmas tapi langsung ke posyandu begitu. Apakah di posyandu juga dia waktu dirancangkan bahwa akan ada waktu imunisasi, akan ada waktu-waktu akan dilakukan pemeriksaan dan sebagainya begitu? Itu kami dari IDAI Papua sedang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan juga teman dari UNICEF untuk mengatur ini supaya bisa pelayanan kesehatan lebih baik. Artinya sampai hari ini IDAI juga masih memfokuskan untuk penanganan tersebut. Saya kembali lagi ke Kepala Dinas, mungkin bisa menanggapi apa tadi disampaikan oleh penelpon dari Wamena, bahwa kembali menjelaskan atau menginformasikan kepada masyarakat yang mungkin baru bergabung dengan kita pada malam hari ini terkait dengan kondisi saat ini real positif COVID-19 di Papua sejauh apa? Iya, kami di Papua itu sampai malam ini 75 kasus yang sudah terdata di kami, dan 53 sedang dirawat, kemudian 15 sudah sembuh, kemudian 7 meninggal. Kami ada ODP ya dari sekitar 7.000 hampir 8.000 turun sampai sekarang ODP yang kita pantau hanya 3.423. Kemudian PDP 98 yang sedang tes PCR itu 379. Makin banyak kasus itu makin bagus, karena kita tahu penyakit, kita bisa lihat penyebarannya di mana, lalu kita akan putus mata rantai penularan. Ditindak lanjut langsung gitu ya. Pak Dokter, mungkin konfirmasi atau tidak kita masuk dalam 8 besar untuk ranking di nasional begitu? Iya, ini 8 besar, tapi untuk itu ada pembilang dan penyebut. Baik. Jadi untuk Papua ya termasuk cukup besar. Baik. Karena jumlah penduduknya juga kecil kalau di Jakarta ya. Iya. Kita sudah berada pada penghujung acara kita pada malam hari ini. Nampaknya ketika kita berbicara terkait dengan COVID-19, ini waktunya kurang ketika 1 jam saja begitu. Tetapi harapannya seperti tadi disampaikan oleh penelpon kita bahwa ada pemahaman, ada pengertian yang didapat oleh masyarakat terkait dengan penyebaran COVID-19 dan bagaimana memberantas COVID-19. Mungkin harapan daripada Bapak-Bapak pada malam hari ini terkait dengan dialog kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Terlebih dahulu dari Dewan Adat Papua, Pak Ferdinand, silakan closing statement-nya. Mungkin yang ingin saya tegaskan kembali itu untuk kita menjaga kesehatan mulai dari diri kita sendiri, dalam keluarga dan lingkungan kita. Jadi saya jaga kau jaga saya, kita semua selamat. Atau kita semua sehat.
Pak Dr. James. Ya, saya yakin, sangat yakin sekali kalau kita sama-sama semua tahu ya untuk menjaga ini sama-sama, maka wabah ini akan segera berakhir. Ya, jadi ketika kita menjaga sama-sama untuk social distancing, ya atau physical distancing dengan di rumah, tidak jalan kemana-mana selama 2 minggu, maka akan selesai sebetulnya. Dan yang sakit akan diobati. Kemudian yang paling penting bagi anak, mungkin di sini ya imunisasi sesuai dengan waktunya. Ya, kemudian jaga kesehatan, kemudian jaga kebersihan, ya makanan yang bergizi, ya itu yang akan mencegah penularan dan terhadap sakit dari COVID ini. Ya, himbauan dari Kepala Dinas Kesehatan. Ya, saya harap lebih banyak kita kumpulkan ODP, PDP, kemudian lebih banyak beri informasi pada kami yang baik di Puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun provinsi tentang data orang yang mangkir di rumah, sakit dan tinggal di rumah. Itu kita susah lacak, jadi bisa menjadi penyebaran secara terselubung. Untuk itu kami ingin informasi itu. Kalau yang di Puskesmas atau Dinas rumah sakit itu kita bisa dapat. Tapi masyarakat Papua yang dusun-dusun yang masih sakit itu segera lapor. Yang batu beringus, panas sedikit, itu bisa segera lapor. Supaya kita bisa lakukan pemetaan. Sehingga kita bisa lakukan pemeriksaan langsung dan pengobatan sedini mungkin dalam rangka pemutusan mata rantai penularan di Papua. Baik, terima kasih Pak Robi, terima kasih Pak James dan juga Pak Ferdinand sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Telah terkonfirmasi 75 pasien positif COVID-19 yang ada di Papua. Saya menjaga diri saya, kau menjaga diri kau. Saya jaga kau jaga saya, dan kita tetap akan sehat bersama-sama. Kita yakin bahwa Papua akan melewati persoalan-persoalan ini. Dan bagaimana Papua bisa melewati, marilah menjaga diri masing-masing. Menjaga diri kita sendiri, seperti apa tadi dijelaskan oleh Pak Kepala Dinas bahwa lockdown diri sendiri. Tetap tinggal di rumah dan kita telah bertugas. Selamat malam, sampai jumpa.